Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon terangilah hati kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, setelah itu kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tema renungan kita, Roh Kudus memberi buah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan sudah sering kita dengarkan. Berbicara tentang buah roh, itu berarti bicara tentang buah karakter. Kapan seseorang memiliki buah roh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seseorang akan memiliki buah roh, atau lebih tepatnya bahwa dikaruniakan buah oleh Roh Kudus ketika seseorang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Renungan kemarin saya menyampaikan bahwa Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Memimpin artinya kita memberi diri untuk mau diajar, untuk mau diarahkan, sehingga kita mengikuti kehendak-Nya. Dan ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh buah. Namanya adalah buah roh. Saudara, bagian firman Tuhan yang lain, di dalam Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maka seharusnya orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan mampu mengalahkan segala keinginan daging. Maka dikatakan orang yang sudah di dalam roh tidak lagi hidup menurut daging. Sebab kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika kita hidup oleh roh, maka kita memperoleh kehidupan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Kristus, hendaklah dia memberi diri untuk dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dia mampu mengalahkan segala keinginan daging, mampu mengalahkan keinginan mata, mampu mengalahkan keangkuhan hidup yang semuanya itu adalah berasal dari dunia ini. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup di dalam roh, maka yang keluar dari hidup kita adalah buah roh. Jadi sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, buah roh itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita ketika Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan buah roh dicatat di sini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua berasal dari roh yang satu. Dengan 9 rasa, bisa dikatakan demikian ya. Jadi, kapan kita akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya? Adalah ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi kemudian itu akan terrealisasi di dalam hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kita
memiliki kebaikan, bagaimana kita hidup di dalam kemurahan, bagaimana kita hidup di dalam kesabaran, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetapi kemudian kita harus mampu untuk menguasai diri kita, sehingga kita bisa mengalami kemenangan tiap-tiap hari. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini begitu praktis, tetapi sekalipun praktis, sesungguhnya kalau kita tidak memiliki komitmen, kesungguhan untuk melakukan, maka kita tidak akan menghasilkan atau tidak mengalami buah roh dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berilah dirimu, berilah hidup kita untuk senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Berilah hidup kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka yang memancar keluar adalah buah roh, sebagaimana yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan ketika kita memiliki buah roh, maka kehidupan kita tentu akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka tentu kita pun bisa bersuka cita bersama-sama. Dan di atas semuanya, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam roh, sehingga kami memiliki hidup yang sejati. Kami berdoa supaya kami dipimpin oleh Tuhan, tetap memiliki komitmen, kesetiaan mengikut Tuhan, supaya sungguh yang memancar dari kehidupan kami adalah buah roh yang bisa menjadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.